Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ayat 10 Surat Ali Imran, mulai ayat 10. Bisa agak maju biar yang di belakang tidak terlalu butuh. Surat Ali Imran, surat ketiga, mulai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum. Innal ladzina kafaru lan tughniya lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Wa ulaika hum qudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Kadambi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadambi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina fa'adahumullahu bi dzunubihim. Kadzabu bi ayatina fa'adahumullahu bi dzunubihim. Wallahu syadidul 'iqab. Wallahu syadidul 'iqab. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna ila jahannam. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha.
Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kita bahas dulu mulai ayat 10. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lantuh niyakanhu, sekali-kali tidak. Jadi kata lan itu artinya tidak akan pernah sama sekali. Jadi sekali-kali tidak. Tidak apa? Tidak memberi manfaat kepada mereka. Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Harta mereka dan anak-anak mereka dari siksa Allah. Jadi sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun. Walaupun mengumpulkan harta sebanyak mungkin, gak akan pernah bisa memberi manfaat kalau mereka tetap kafir. Karena syaratnya bisa menjadi amal soleh, baik harta maupun anak, itu syaratnya harus ada iman. Tanpa iman tidak bisa beri manfaat sama sekali. Walaupun seandainya memiliki bumi seisinya, semuanya, untuk menebus siksa neraka, nggak akan pernah bisa. Seandainya pun memiliki emas sepenuh bumi, menjadi miliknya semua, sama sekali tidak berguna untuk menebus siksa neraka. Wa ulaika hum waqudun, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu dari harta dan anak-anak orang kafir. Orang kafir sendiri di situ tempatnya. Makanya sering kami sampaikan, kita hidup di dunia yang sangat sebentar. Mungkin kalau umur kita 80 tahun, nggak ada 1,5 jamnya di akhir. Tapi kenapa sampai nggak sempat memahami Quran? Ada yang hari-hari ke masjid tapi tidak pernah memahami Quran. Sudah sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sering ke masjid, sering ke musola, tapi nggak pernah memahami Quran secara tuntas. Padahal Quran itu yang bisa menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kadang di ali Fir'auna, nah, seperti perilaku kaum Fir'aun, keluarga Fir'aun, waladina min qablihi, dan orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau Fir'aun itu memusuhi Musa, Harun, dan orang-orang mukmin, yang sebelumnya itu ya luar biasa banyaknya. Itu Nabi So'eb itu dimusuhi, Nabi Hud dimusuhi, Nabi Soleh dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Daud dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi, gitu kan? Maka min qablihi, dan orang-orang sebelum itu, sebelum hidupnya Fir'aun, kadzabu bi ayatina, mereka tuh mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi Rasul mereka diberi kitab, tetapi mereka tidak mengimani, tidak meyakini. Mereka mendustakannya. Fa'abadahumullahu bidunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Bidunubihim, jadi konsekuensi dari mengkafiri ayat Allah dan berbuat dosa itu disiksa oleh Allah. Wallahu sadidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksanya.
nggak ada yang bisa nandingi kehebatan, keberatan, dahsyatnya siksa dari Allah. Itu digambarkan dalam hadis, baru siksa di alam kubur aja ibaratnya itu anggota tubuh yang paling atas, ubun-ubun itu merasa dihimpit oleh bumi, bisa ketemu anggota tubuh paling bawah. Anggota tubuh paling kanan dihimpit sampai ketemu anggota tubuh paling kiri. Itu siksa neraka yang ringan itu kalau telapak kaki menyentuh lantainya, ya, itu otaknya sudah mendidih, isi perutnya sudah protol semua. Makanya tidak usah berani-berani dusta pada Allah, tidak usah berani-berani mengkufuri ayat-ayat Allah. Ya. Kita beruntung masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih kesempatan hidup untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Makanya harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin. Toh hidup di dunia tidak lama. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tusaruna ila jahannam. Niscaya mereka akan dikalahkan di dunia ini, waktu saru, dan akan dikumpulkan ila jahannam, di jahannam. Jadi walaupun orang sebagian besar gak percaya, bahkan mereka yang mengatakan, wah di neraka nanti enak ya, temannya banyak, artis-artis ibu kota banyak, kalau nggak ada ibu kota ya ibu RT atau ibu RW kumpul semua. Jadi dikira di neraka itu seperti di dunia ini gitu loh, iso lunjak-lunjak, iso main-main. Padahal mereka itu ya di dunia akan dikalahkan, di akhirat dikumpulkan di neraka jahanam. Nah, tapi yang namanya orang nggak percaya itu dia ngomong gimana-gimana ya malah tetap merendahkan, tidak mau mempercayai kebenaran ayat-ayat Allah. Wa bi'sal mihad, itulah itu jahanam tadi, itu seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, jadi nggak usah pesen kapling, nanti sudah disediakan. Asal kafir otomatis gitu. Juga musyrik sampai meninggal, juga zindik. Mungkin yang paling banyak itu munafik yang berpenyakit hati. Itu tempatnya luas di neraka jahanam. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak kekurangan tempat. Jadi asal tadi memenuhi itu, nah itu persyaratan neraka jahanam bisa masuk. Qad lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Coba ini. Sesungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu, ayat. Apa tanda itu? Fi fi'atainil taqota. Ketemunya dua golongan. Dua golongan yang bertemu, dua golongan yang bertempur. Ya. Bertempur bisa di medan perang, bertempur melalui pengaruh, bertempur melalui kekuasaan, bertempur melalui segala macam persaingan antara surga dan neraka, antara orang-orang iman dan amal soleh dengan orang-orang yang kafir dan sejenisnya. Ya. Tuqatilu fisabilillah. Jadi ada fi'atun tuqatilu fisabilillah. Satu kelompok bertempur berada di jalan Allah. Dari siang malam sore malam, sewaktu-waktu selalu fisabilillah. Bapak Ibu, yang namanya disebutkan al-taqota itu tidak harus dalam bentuk kita. Yang namanya pertempuran tidak harus di medan perang.
Pertempuran itu bisa terjadi juga dimanapun kapanpun. Kadang-kadang pertempuran terjadi pada diri kita masing-masing antara pengaruh malaikat dengan pengaruh setan. Baru pagi-pagi jam 4 setelah makan sahur, itu sudah terjadi pertempuran, ke masjid atau tidak, ke masjid atau tidak. Ya. Iya kan? Ternyata setannya lebih menang. Pagi-pagi ngantuk nggak cocok kalau ke masjid. Nah, dari pertempuran dimenangkan oleh setan. Nah, nanti juga begitu. Misalnya siang hari sore hari, ini ikut memahami Quran apa tidak, memahami Quran apa tidak. Itu pertempuran kadang iblisnya pintar sekali. Nah, tadi pagi kan sudah memahami, masuk sore lagi gitu kan. Nggak usah kerap-kerap gitu. Nah, nanti setan bisiki, hidupmu di dunia tinggal sebentar loh, harus fokus, tarik ulur gitu kan. Jadi pertempuran itu terjadi di mana saja, kapan saja, tidak harus pada medan perang. Nah, apalagi perangnya itu perang pengaruh melalui berbagai macam media. Yang media itu sudah masuk kemana-mana, ke HP kita, ya kan? Itu pengaruh-pengaruh negatif kan luar biasa banyaknya kan? Nah itu. Maka wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Dan kelompok yang lain, golongan yang lain itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu melihat kelompok orang-orang yang beriman itu kelihatan oleh mereka kekuatannya 2 kali lipat. Masih ingat kan dalam perang Badar? Masih ingat kan dalam perang Khandaq? Atau mereka dengan Al-Ahzab? Mereka berlapis-lapis koalisi antara orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, koalisi dengan orang-orang munafik di Madinah. Ya. Kenapa mereka bisa kalah? Karena orang-orang kafir itu melihat orang-orang mukmin itu kekuatannya sepertinya berlipat-lipat. Ya. Walaupun secara zahir mereka menyiapkan sekian kali lipat. Orang mukmin masih di bawah 3.000, mereka sudah di atas 10.000 dengan kekuatan penuh. Ya. Ngepung Madinah sehari 2 hari sombongnya bukan main. Seminggu 2 minggu mereka akan kuatnya sampai kapan mereka, pasti nanti runtuh takluk semua. Lewat minggu ketiga datang angin, mereka masak malam hari, apinya nggak bisa hidup. Makin lama anginnya semakin kencang. Akhirnya kemah-kemah mereka porak-poranda. Kemudian didatangkan malaikat tentara Allah yang tidak kelihatan, yang didatangkan rasa takut, rasa khawatir pada hati mereka, pada perasaan mereka. Akhirnya mereka kalah total. Padahal menyiapkan 1 tahun suntuk itu. Mereka ingin membunuh Nabi, ingin menghancurkan semua orang yang beriman. Jadi memang kalau orang itu punya iman, itu Allah selalu membersamainya, Allah selalu menolongnya, Allah selalu menjadi walinya, Allah selalu menjadi pelindungnya. Kenapa zaman Nabi, para sahabat, sampai zaman kejayaan Islam, orang Islam kekuatannya luar biasa. Dan bagaimana tidak tiap hari selama 13 tahun terus menerus ayat-ayat tentang keimanan. Berbeda dengan Islam zaman sekarang kan, maunya instan, nggak mau memahami Quran secara keseluruhan. Belum Nabi saya dididik Allah oleh seluruh Al-Quran. Kita jauh lebih nggak terbandingkan Nabi kok maunya instan, nggak mau memahami Quran secara keseluruhan.
Nabi mendidik para sahabat itu dengan seluruh wahyu yang diterima Nabi. Seluruh yang diterima Nabi disampaikan kepada sahabat. Dan kok kita jadi orang Islam maunya sebagian saja. Nanti kalau ayat-ayat kelihatannya agak berat sedikit, nggak usah disampaikan ya gitu. Yang ringan-ringan saja gitu. Nah makanya Allah sudah tidak mau jadi penolong orang-orang yang beriman. Tidak mau jadi wali, tidak jadi pelindung. Kenapa? Nggak sungguh-sungguh imannya. Padahal kalau imannya nggak kuat, itu seperti pohon tidak ada akarnya. Bagaimana bisa tumbuh? Tumbuh aja nggak bisa, mengharapkan buahnya. Mencanangkan apa itu akhlakul karimah, kok nggak diawali oleh iman, ya nggak akan pernah jadi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Ya orang yang iman amal soleh itu yang dikuatkan, yang dibantu oleh Allah. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai absar, mempunyai mata hati, mempunyai kejernihan jiwa. Ya, itu kalau Imam Ghazali gambarkan jiwa seseorang, hati seseorang itu seperti kaca. Kaca yang untuk ngilu itu, di depan situ ada kaca enggak? Nah itu begitu berbuat dosa, dusta, curang, itu ada titik noktah hitam di situ. Semakin sering berbuat dosa, noktah hitamnya sampai banyak. Nanti kalau penuh dengan dosa, kaca itu sudah tidak bisa memantulkan warna yang sebenarnya. Kenapa? Karena penuh dengan noda hitam. Nah, makanya di sini kenapa Allah berfirman liulil absar, orang-orang yang mempunyai mata hati. Maka Allah sering ingatkan istafti qalbak. Coba itu perhatikan nasihat dari hatimu, dari nuranimu, dari qalbak, dari qalbunmu. Itu nanti bisa menemukan mana yang baik, mana yang tidak. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawat. Minan nisa'i wal banin, minan nisa'i wal banin, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidin. Khalidina fiha azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Was-sabirina wash-shadiqina wal qanitin. As-sabirina wash-shadiqina wal qanitin. Wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, kita pahami dulu. Zuyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubus syahwat, yang memiliki kecintaan kepada minan nisa, wanita-wanita, wal banin, anak-anak. Ya, nisa itu ada juga yang memahami lain jenis. Ya, jadi yang laki senang perempuan, yang perempuan senang laki. Bapak Ibu sudah pernah lihat di perempatan Proliman Bogor? Ya sudah, saya cuma tanya gitu loh. Hubungannya apa ya? Wal qanatiril munqantarati. Ya. Dan harta yang banyak. Ya. Wal qanatiril munqantarati, harta yang banyak minal dhahab, dari jenis emas. Wal fiddah, dari perak. Wal khailil musawwamah. Nah, itu kuda-kuda pilihan. Zaman dulu itu kalau sudah punya kuda, itu larinya kencang, pergi kemana-mana bisa cepat. Itu digambarkan dulu kekayaan itu selain kuda, itu kalau punya unta yang bunting. Ya, itu nggak berkah luar biasa. Itu kekayaan semacam itu begitu datang kiamat, itu udah nggak berguna semua, ditinggalkan semua. Apa ada orang yang menjelang kiamatul subro, sakaratul maut, yang diingat unta buntingnya? Nggak ada. Berapa menit sebelumnya mereka diperlihatkan, oh, dosa-dosa dia lakukan, gambaran nanti siksa kubur. Nggak sempat itu teringat mobil versinya ada sing lulus-lulus apa enggak. Nggak ingat semua. Makanya di sini itu harta yang banyak, dari jenis emas, dari jenis perak, dari kuda pilihan, banget anak binatang-binatang ternak, ya, bakar, nah, itu sawah ladang, ya, disebut dengan tuan tanah
apa tuan kebun, apa tuan taman, dan tuan-tuan yang lain, itu sementara ini. Nah, kalau itu digunakan fisabilillah, itu yang betul-betul bisa menyelamatkan di akhiratnya. Tapi kalau nggak digunakan untuk akhiratnya, dia nggak beri manfaat apa-apa. Disebutkan zalika mata'ul hayati dunia. Itu semuanya merupakan kesenangan hidup sementara di dunia ini. Nah, nikmati sebentar. Banyak kan ketika kecil sampai menjelang dewasa nggak bisa makan enak. Kenapa? Nggak ada yang dimakan. Begitu sudah tua, sudah berhasil mengumpulkan rezeki yang banyak, genting nggak boleh makan oleh dokter. Nah, itu di dunia ya begitu. Dulu ketika masih muda mau naik mobil yang bagus belum mampu beli. Barang sudah umur 65 tahun punya mobil bagus nggak berani mengendarai. Nah, dunia memang begitu. Punya mobil bagus bolak-balik di sowan sawah. Kok ya apik temen ya. Tapi nggak berani mengendarai. Nah, memang dunia itu tak disebutkan mata'ul hayati dunia. Hanya sangat sebentar. Kesenangan yang sebenarnya yang besok di surga. Makanya daripada mobilnya di sawah digunakan fisabilillah aja. Pagi-pagi digunakan ke masjid. Nggak bisa setir ngajak tetangganya. Ayo makan bareng, aku mobilnya gue sing mancal. Jadi kan satu di masjid kan. Daripada sing iso mancal orangnya sing dipancal. Nah, sing juga ya iso. Tapi pakai itu bisa menyelamatkan di akhirnya yang masuk surga. Nah, disebutkan wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, yang ada sisi Allah itu tempat kembali yang baik, surga. Kenapa dibandingkan dunia kok dengan surga? Dan yang kebanyakan orang terlupakan surga hanya masalah dunia. Makanya di sini langsung dipaparkan beriringan. Ya, tapi itu kalau orang mau memahami Quran. Sekarang berapa banyak sih orang yang mau memahami Quran? Rata-rata nggak mau kan? Malah khawatir. Aku belum punya masjid. Syaratnya kok? Syaratnya orang tak memahami Quran. Dan memahami Quran sijur tentang aku. Loh, orang Islam kok nggak menggunakan Quran? Ke masjid mana? Masjid Quran. Ada main Quran ya, oh, kapok saya kalau ada main Quran. Nah, itu model apa? Padahal yang bisa menyelamatkan itu karena memahami dan mengamalkan Al-Quran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nabi diperintah oleh Allah, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yang lebih baik dari dunia seisinya. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Ya, apa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Indaru pada sisi Allah ada jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha. Ya, disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Disediakan apa lagi? Azwajam mutahharun, pasangan-pasangan yang disucikan, bukan sekedar wanita atau istri yang tidak datang bulan, yang tidak nifas, tetapi mutahharun di situ dibersihkan dari segala macam penyakit hati. Ibu-ibu senang nggak punya suami yang ganteng yang ngumpulin cagak listrik, tetapi tiap hari makan hati? Nggak seneng kan? Sama bapak-bapak mau nggak? Itu punya istri cantiknya seperti neon itu, tapi penuh sakit penyakit hati, nggak mau kan? Maka di sini ini azwajum mutahharun, pasangan-pasangan yang disucikan.
dari segala macam penyakit hati. Nah, itu. Jadi jangan hanya bersih dari segi fisiknya, bukan hanya itu. Karena yang sering kali menyakitkan hati bukan masalah fisik, seringkali masalah perasaan, masalah hati, masalah sikap, masalah perkataan, masalah perbuatan. Iya apa enggak? Kadang-kadang bapak-bapak itu pura-pura nggak ngerti gitu. Ya. Terus waridwanu minallah. Nah, itu serta diridhoi oleh Allah. Kenapa itu dikatakan lebih baik? Tadi misalnya, ya, itu kesenangan kepada harta, pada kuda, ya, pada binatang-binatang ternak, kepada tanah ladang. Nah, yang surga itu jauh lebih baik dari itu semua. Jadi sebaik-baiknya, seindah-indahnya yang ada di dunia ini, walaupun ada hotel mungkin saking baiknya, seluruh syarat bintang itu nggak kelewat semua itu. Mau bintang 5, mau bintang 7, mau bintang 9, mau bintang 16, kelewat semua saking hebatnya. Dan ada yang satu malam itu bayarnya 1,5 miliar. Itu nggak sebanding sama sekali dibandingkan dengan surga. Orangnya seamput-ampute bosokopi. Artinya sama sekali jauh lebih baik dari itu. Itu di surga. Karena yang bedakan apa? Waridwanu minallah. Penuh ridho dari Allah. Semuanya itu menyenangkan karena diridhoi oleh Allah. Nah, di dunia itu ada sawah, ladang, ada ternak macam-macam. Kalau enggak lapang dadanya, malah bikin repot kan. Punya ternak yang banyak, khawatir nanti kalau dicuri orang gimana. Seharusnya hartanya menjaga dirinya, malah dirinya yang kewajiban jaga harta. Maka sak labang itu dulu, ketika ternak kambingnya belum banyak, masih sempat sholat jamaah dengan Rasulullah. Nah, habis sholat kok kelepak terus balik. Berarti ini kamu juga begitu. Ditanya, sak labang kenapa kamu? Ya Rasulullah, ini kain yang dosanya cuma satu, gantian sama istri. Dan lagi gitu lagi. Terus minta, ya Rasulullah, tolonglah kami itu didoakan supaya kaya. Nabi tanya, apa kamu betul siap? Coba dipikir dulu. Jangan-jangan kamu lulus diuji dengan kemiskinan, nggak lulus diuji dengan kekayaan. Kuat ya Rasulullah, yakin. Bolak-balik gitu terus. Ya betul lagi betul. Kambingnya anak tina, saororo kambingnya semua. Lama-lama nggak sempat ke masjid. Ditanya, sak lapor kemana itu? Itu repot ngurusi kambingnya di padang rumput ya Rasulullah. Ada yang dikira gugu. Nah itu. Nah memang terjadi seperti itu. Jadi wallahu basirun bil ibad. Dan Allah melihat akan hamba-hambanya. Jadi semuanya di dunia itu sebetulnya untuk menguji kita. Ya, itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Orang glamor dosa, berbuat dosa terus, ya, yo kafir, yo musyrik, yo zindik, yo kadzib, yo dolim, tapi melimpah harta benda. Semuanya seperti melimpah. Ya. Itu paling berbahaya. Dilupakan akan hakikat hidup. Seakan-akan hidup itu hanya di dunia ini. Padahal di dunia hanya sangat sebentar.
Makanya hidup di dunia itu lebih baik kaya yang beriman daripada miskin tidak beriman. Iya kok enggak? Iya. Malah coba makan itu pun dangu pak. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Siapa tadi? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang disediakan surga, yang di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang disediakan pasangan-pasangan yang dibersihkan dari segala macam penyakit hati, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, ampunilah kami, ya maghfirlah dosa-dosa kami, gitu kan? Bersihkanlah kesalahan kami, ya dulu bana dosa-dosa kami, wakina adzabannar, dan pelihara kami, selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari siksa neraka yang ada benar. Ya. Siapa itu yang masuk semua itu? Satu, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-shodiqin, orang-orang yang benar. Wal-qanitin, orang-orang yang selalu taat. Masih nggak kemarin pagi istrinya Imron namanya Hannah. Itu kan ketaatan pada Allah, ketaatan pada suaminya luar biasa. Itu namanya Hannah. Punya anak perempuan yang besar, diambil istri oleh Nabi Zakaria. Anak perempuan yang berikutnya namanya Maryam. Ketika hamil, janji pada Allah, ya Allah, ini anak saya ini nanti sepenuhnya kami serahkan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Sekarang ada enggak ibu-ibu yang hamil mengatakan begitu? Oh, ini yang kami hamil janji itu sepenuhnya untuk menghamba kepada Baitullah, untuk merumah masjid di apa ini? Darul Mutaqin Kelurahan. Ada enggak? Ada. Dan hamil orang kelingan masjid itu. Malah anakmu besok ini, aduh, besok kan jadi ekonom lah gitu. Besok ngalahke Jos Soros itu. Jadi kalau orang yukat itu politik, itu selalu kesiapannya itu untuk ya ta'zim, untuk menghambakan diri, untuk memakmurkan Baitullah. Saya mengumpulkan banyak kisah orang-orang yang terlibat. Selain kepala dari sahabat yang ada 4 buku 4 jilid, masing-masing jilid isinya 15, 4 jilid 60. Tapi ada juga zaman sekarang ini, ada namanya Nakomi, Nanan Qasim Yusuf, singkatan itu Nakomi. Itu anak muda tiap menjelang pagi itu bangun jam 3 lebih dikit bangun, kontemplasi, berzikir, doa, belajar memahami Quran. Hari-hari begitu. Kemudian setelah lulus aliyah, seakan-akan Allah itu menunjukkan, memberikan irodah pada dia, muawanah pada dia. Dan lulus aliyah pamit sama bapak ibunya, meneruskan belajar. Ibunya sampai bingung, bapaknya bingung. Nah, kowe mangan opo, manggone endi? Anaknya bilang, nanti Allah yang akan menyediakan. Bapak ibunya semakin bingung. Ibu bapaknya kerjanya ngayun becak. Kalau dia berpendidikan tinggi nggak mau jadi tukang becak kan? Ya lebih baik jadi pilot, walaupun tertidur tetap dibayar. Akhirnya betul sampai kota, dia tuh nyari masjid. Sampai di situ ingin ketemu ketua takmir masjid. Dia bilang ingin mengabdi, ingin memakmurkan Baitullah. Terus ketua takmir itu sampai bingung.
dia di atas bawah, ini belum pernah kenal, tapi kok ingin sekali makmurkan masjid. Ya kalau jujur, kalau enggak nanti kalau amplifiernya hilang gitu. Kalau mic-nya hilang gimana? Kalau musyawarahnya hilang gimana? Lalu dia berusaha meyakinkan, mau ingin, artinya ya sudah dicoba dulu dengan dilihat oleh yang sudah lama kerja itu. Dia buktikan, ya kamar kecil dibersihkan, bukan yang kecil dilebarkan, bukan, dibersihkan sampai kincling itu, ngungkuli bersihnya dari hotel. Semua dia loh. Yang tempat-tempat Quran dulu gak pernah dibersihkan semua. Sehari 2 hari, ternyata betul. Dia hanya satu saja hidupnya Pak, untuk memakmurkan masjid Baitullah. Setelah itu apa? Orang-orang kaya di situ tertarik, ngumpulin duit untuk kasih beasiswa. Akhirnya dia kuliah di IAIN. Setelah kuliah kemudian ini si sang profesor yang di situ mendirikan namanya, memberikan konsultasi Islami, ya, treatment Islami, konsultasi Islami. Dia yang dipercaya untuk ngatur nusun semuanya, yang dia perhatikan gimana cara treatmentnya, gimana cara nerimanya, bagaimana cara nasihatinya, bagaimana dia bosok, dia perhatikan dia. Akhirnya dia kembangkan, dia tulis sebagai perhatian, akhirnya booming gitu. Dia dulu pernah diselenggarakan di di stadion sampai kumpul 26.000 peserta. Pada berkembang bukannya di Indonesia saja, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Sukses luar biasa. Hanya apa? Hanya karena ingin memakmurkan Baitullah. Jadi memang ya namanya di sini ya, wal qanitina wal mumfikina, ya, orang-orang yang qanitin, yang taat penuh, yang mumfikina, orang yang menafkahkan, membelanjakan fisabilillah, wal mustaghfirina bil ashar, ini orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur, ya, menjelang waktu sahur. Jangan sahur itu kepadangan, akhirnya nggak bisa sahur beneran. Ternyata sudah suruh ya. Kalau digunakan cerita kok waktunya jadi cepat ini. Waduh, cerita terus orang paham Quran. Ya Bapak Ibu, insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 18. Oh ya, nanti sore kita mulai untuk memahami Quran di gedung Kalah. Sholat asar di sini, terus ke gedung Kalah. Yang mau sholat asar di masjid sendiri-sendiri silakan. Itu yang ngatur nanti kawan-kawan sama Pak Sumadi, Ustaz Sumadi. Mau kerja bakti nyiapkannya jam berapa? Habis sholat zuhur, Bapak Ibu yang tidak sempat bisa nyempatkan. Nanti kalau siapa yang sempat, ya nggak ada yang sempat. Makanya jangan siapa yang sempat, siapa yang mau menyempatkan. Untuk fisabilillah jangan yang tuakan. Fisabilillah itu yang terbaik. Maka siapa yang mau menyempatkan, jangan siapa yang sempat. Siapa yang menyempatkan setelah sholat zuhur, persiapan untuk di gedung kamar. Setelah sholat asar kita mulai dari surat Al-Baqarah. Semuanya boleh, ibu-ibu monggo, bapak-bapak monggo, adik-adik, ya, semuanya bisa hadir untuk kita memahami Al-Quran. Nanti yang memimpin insyaallah Ustaz Sumadi. Nanti kami yang membersamai, insyaallah bisa lebih detail dari yang di masjid ini. Ya, kita berusaha untuk yang terbaik. Ya, selama masih ada kesempatan, mari berusaha maksimal. Hidup dunia hanya sebentar. Betul-betul nyiapkan untuk kehidupan di akhirat besok yang politiknya biar.
Semoga selalu berada pada ridha Allah, selalu pada jalan Allah. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca kafalah dan doa qiratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.